Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang akan belajar tentang isim domir ya. Isim domir yang pertama adalah isim domir munfasil. Isim domir itu artinya kata ganti. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah kata ganti saya dalam bahasa Arabnya, yaitu ana. Ini yang disebut dengan domir. Terus anti. Yang kedua adalah anti. Anti itu kata ganti yang artinya kamu, ditujukan untuk perempuan. Yang selanjutnya adalah hiya. Hiya itu artinya dia, tapi ditujukannya untuk perempuan. Kalau yang untuk laki-laki, kata gantinya untuk anak, untuk saya itu sama ya, bahasa Arabnya anak. Terus untuk kamu, kata ganti untuk kamu ini menggunakan kata anta. Terus kalau untuk dia, mengatakan dia, ini kata gantinya menggunakan huwa. Yang contohnya anak, contohnya ya, anak Hilyah, ini nama perempuan. Terus atau hiya tolibah. Tolibah itu artinya siswa. Kalau Hilyah itu nama seorang perempuan. Yang kedua itu tentang tentang domir munfasil ya, atau kata ganti. Sekarang yang kedua kita akan bahas tentang isim isyarah atau kata tunjuk ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kata tunjuk itu ini, itu, di sana, di sini, itu disebut dengan kata tunjuk. Nah, dalam bahasa Arab kata tunjuk itu terbagi dua juga. Ada lil mudzakkar. Lil mudzakkar itu ditujukan untuk laki-laki ya. Yang kedua adalah lil muannas. Lil muannas itu ditujukan untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, hada, misalkan hada Ahmad, misalkan ya, ini menggunakan kata hada ya. Kalau untuk perempuan menggunakan hadihi ya. Hada, hadihi artinya sama ya, ini artinya ini. Nah, ini artinya. Terus itu untuk yang dekat ya. Kalau untuk jarak dekat itu untuk laki-laki menggunakan kata hada. Kalau untuk perempuan menggunakan kata hadihi. Kalau untuk jarak jauh, yang kata isyaratnya biasa kita bilang itu ya. Kalau untuk jarak jauh, untuk laki-laki itu menggunakan kata dalika. Kalau untuk perempuan menggunakan kata tilka. Tuh. Contohnya, nih, kalau untuk laki-laki, untuk jarak dekat ya, kata isyarat untuk jarak dekat, hada azam, hada talib, hada sodiqi ya. Hada azam, ini azam. Hada talib, ini siswa. Hada sodiqi, ini sahabatku. Nah, sekarang kalau untuk dalika, dalika azam, itu azam. Dalika talib, itu siswa. Dalika sodiqi, itu sahabatku atau temanku. Terus kalau untuk yang contoh yang muannasnya, hadihi hilyah, ini hilyah. Hadihi talibah, ini siswi. Hadihi sodiqoti, ini temanku. Terus kalau untuk jarak jauhnya, tilka hilyah, itu hilyah. Tilka talibah, itu talib, itu siswi. Tilka sodiqoti, itu temanku. Terus yang ketiga, kata tanya ya. Kata tanya itu sini ada 5 ya. Kata tanya itu ada 5. Yang pertama adalah ma, artinya apa. Jadi fungsinya untuk menanyakan kata benda yang berakal. Jadi yang tidak berakal, maaf.
Jadi kalau ma itu untuk menanyakan sesuatu atau menanyakan suatu benda yang tidak berakal. Terus contohnya, ma hada, apa ini? Jawabannya hada kitabun, ini buku. Terus ma hadihi, apa ini? Ingat ya, kalau hadihi itu ditujukan untuk muannas atau feminim. Sama benda juga ada yang feminimnya. Hadihi mistoratun, ini penggaris. Nah, bedanya bagaimana kita bisa membedakan kata benda itu harus menggunakan domir muannas atau domir mudzakkar ya. Ini kalau kata bendanya diakhiri oleh ini tak marbutoh namanya, maka kita menggunakan kata hadihi. Jadi ma hadihi, hadihi mistoratun. Tapi kalau tidak ada tak marbutohnya, nah seperti ini kitabun, berarti kita menggunakan hada kitabun, seperti itu ya. Terus kata tanya yang kedua adalah hal. Apakah, artinya apakah ya hal itu. Jadi hal itu fungsinya untuk menanyakan. Dan kalau pertanyaannya apakah, berarti jawaban yang dibutuhkan dari pertanyaan ini adalah iya atau tidak ya. Jawaban yang dibutuhkan kalau kita bertanya apakah, berarti kita membutuhkan jawaban iya atau tidak. Contoh, hal hada mirsamun, apakah ini pensil? Ulangi, hal hada mirsamun, apakah ini pensil? Jawabannya naam, ya, hada mirsamun, ini pensil. Tola, atau jawaban yang kedua, yang pertama jawabannya ya, ini pensil, atau bisa jadi jawabannya yang kedua, la hada kolamun, artinya tidak, ini pena. Selanjutnya, kata tanya yang ketiga adalah man. Man itu artinya siapa ya. Untuk ini fungsinya untuk menanyakan kata benda yang berakal. Jadi kalau man itu untuk menanyakan, digunakan sebagai kata tanya untuk benda yang berakal ya. Benda yang berakal siapa? Ya manusia, kita ya. Nah, kita kasih contoh, contohnya ini. Man hada, siapa ini? Jawabannya hada Mahmud. Tentu saja menggunakan hada karena Mahmud itu adalah laki-laki. Terus pertanyaan yang kedua adalah man, siapa? Man hadihi, siapa ini? Artinya sama ya. Cuman berarti kalau man hadihi berarti yang ditanyanya adalah seorang perempuan ya. Jawabannya adalah hadihi Mahmudah. Ini adalah Mahmudah. Mahmudah itu seorang perempuan ya. Kalau Mahmud laki-laki, kalau Mahmudah perempuan. Jadi kalau Mahmudah, kalau nanyain perempuan kita menggunakannya hadihi, man hadihi. Terus yang keempat adalah kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Kaifa itu adalah menanyakan suatu keadaan. Kalau bagaimana itu menanyakan suatu keadaan. Contoh, kaifa haluki, bagaimana kabarmu? Jawabannya ana bi khair, alhamdulillah, saya baik alhamdulillah. Terus min aina anta, yang kelima adalah min aina. Min aina itu dari mana. Jadi kalau dari mana berarti untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Suatu benda atau apapun itu ya, selain dari mana datangnya sesuatu itu intinya mah ya. Terus contoh, min aina anta, dari mana kamu? Artinya ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Jadi seperti itu ya. Ini yang untuk kalimat tanyanya. Terus kita akan lanjutkan ke poin nomor 4, yaitu tentang mubtada. Sebentar.
Ini kita bicara ini tentang keterangannya ya. Untuk pertanyaan siapa namamu, kata tanya yang dipakai adalah ma, bukan man. Hal ini disebabkan yang ditanyakan adalah bukan orangnya melainkan namanya ya. Dan nama termasuk benda yang tidak berakal, sehingga bentuk kalimatnya adalah masmuk, bukan man ismuk. Hal ini akan menjadi lain ketika kita memasuki struktur bahasa Indonesia. Ketika kita berkenalan dengan seseorang dan ingin menanyakan namanya, maka kata tanya yang kita gunakan adalah siapa namamu. Barangkali kebiasaan inilah yang menjadikan kita bertanya-tanya mengapa yang dipakai dalam bahasa Arab adalah ma ya. Kita lanjutkan ke poin 4 tentang mubtada. Mubtada dan khabar ya. Apa itu mubtada? Mubtada adalah kata benda isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek ya. Sedangkan khabar adalah kata yang pasti jatuh setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat ya. Ini mubtada. Mubtada itu subjek ya. Khabar itu predikat. Lihat, perhatikan contohnya. Huwa Faruk. Dia Faruk. Khobar dan mubtada. Nah, ini hiya Hilyatun. Dia Hilya. Anta, yang ketiga anta Umar. Kamu Umar. Di sini penjelasannya. Khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Jika mubtadanya berbentuk mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Contohnya seperti ini ya tadi yang nomor 1, 2, 3 tadi. Huwa Faruk, dia Faruk gitu. Jadi kalau Faruk, kalau yang mau dijelasinnya adalah Faruk ya, maka harus menggunakan kata huwa, harus menyesuaikan. Kalau untuk perempuan, menjelaskannya tentang seorang perempuan, Hilya menjelaskan, berarti harus menggunakan domir untuk muannas juga ya. Harus disesuaikan ya. Kalau yang dijelaskannya muannas, berarti harus menggunakan domir muannas juga. Kita lanjutkan. Anta, yang contoh keempat adalah anti Ruqayyah. Kamu Ruqayyah ya. Anti Ruqayyah. Yang kelima, ana Mahmud. Saya Mahmud. Ini jika mubtada berbentuk muannas, maka khobar harus muannas ya. Ini mubtadanya yang ini nih yang awal. Ini khobar disebutnya. Jadi bisa kalian bertanya-tanya mana khobar, mana muannas ya. Mana khobar, mana mubtada. Mubtada yang terletak di awal kalimat, kalau khobar atau predikat yang terletak setelahnya ya, setelah mubtada. Nah, telaah dan analisis. Belajar kita sekarang hiya, contoh kalimatnya ya. Belajar menelaah nih sekarang. Hiya Faruk ya. Menurut kalian benar nggak salahnya? Ini kalimat yang salah. Ini kalimat yang salahnya adalah kata hiya harusnya huwa. Karena Faruk adalah nama laki-laki. Jadi harusnya adalah huwa Faruk. Terus yang kedua, huwa Hilya. Kata yang salah adalah kata huwa. Harusnya huwa itu diganti. Harusnya huwa itu menggunakan hiya karena Hilya adalah perempuan. Kalimat yang benar hiya Hilyatun. Mungkin itu cukup ya, segitu untuk hari ini. Ini masih bab 1. Ditelaah aja, diulang-ulang bacanya, diulang-ulang, disimak di rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.